Movie Mania, balik lagi dengan gue Kivanima di sini. Kali ini gue akan coba membahas satu film yang menurut gue cukup baik dari segi CGI dan tokoh dalam filmnya, yaitu kembaran gue sendiri, Takeru Sato. Film ini sendiri merupakan versi live action yang diadaptasi dari serial manga yang dirilis pada tahun 2012 karya dari Gamon Sakurai. Berlanjut ke serial anime pada tahun 2016 dan beberapa OVA yang sudah dibuat. Seluruhnya sukses mempunyai review yang cukup baik dan positif di mata pecinta anime. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di awal skin terlihat seorang pria yang terbalut kain seperti mumi bertuliskan 003 di dahinya yang menjadi bahan eksperimen dari pihak pemerintahan setempat di Jepang, yang disebut dengan Komite Penanganan Ajin yang diketuai oleh Tozaki. Pria yang sedang menjadi bahan penelitian berkostum mumi itu adalah Nagai. Angka 003 di dahinya menandakan bahwa sudah ada 3 objek ajin yang sudah menjadi bahan penelitian mereka. Nagai yang baru saja kecelakaan tertabrak mobil dan harusnya mati, namun tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan pasir hitam yang beregenerasi dan membuat ia bisa hidup kembali. Ternyata fenomena itu disebut dengan ajin atau manusia yang tidak bisa mati meskipun sudah dibunuh berkali-kali. Kabar ditemukannya ajin ketiga pun sudah menyebar luas, yang menyebabkan banyak reporter dari berbagai media ingin meliput di luar lab penelitian ajin. Pada eksperimen itu, Naga yang dalam keadaan sadar pun sudah berkali-kali dibunuh dan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia pun berpikir apa yang sedang terjadi dan sampai kapan ia akan merasakan sakit. Selang berapa lama, datanglah dua pria yang bernama Sato Ajin 001 dan Tanaka Ajin 002. Mereka berdua adalah objek penelitian Ajin sebelumnya yang datang untuk menyelamatkan Nagai, karena mereka sudah pernah merasakan betapa sengsaranya menjadi objek penelitian dari pihak pemerintah Jepang. Dan terjadilah pertarungan atau lebih tepatnya pembantaian di lab tersebut oleh Sato. Pasukan pertahanan lab pun bersiap melawan Ajin dengan obat bius yang bisa menghentikan pergerakan mereka. Namun hal itu tidak bisa menghentikan Sato, di mana saat ia terkena obat bius di tangannya, Sato pun langsung memotong tangannya agar efek dari obat biusnya berhenti. Dan saat ia terkena obat bius berkali-kali, Sato pun dengan cepat menembak dirinya sendiri agar tubuhnya bisa beregenerasi. Pembantaian pun berlanjut. Pasukan pertahanan dari laboratorium itu pun dibunuh sampai habis. Di waktu yang sama, Tanaka pun tidak ada kesulitan untuk membantai mereka semua. Tibalah Sato di tempat Nagai disekap dan menyelamatkan Nagai. Sato pun memberitahu bahwa dia pun adalah Ajin dan mengajak Nagai untuk bergabung bersamanya. Nagai pun mengiyakan ajakan Sato karena ia pun sudah tidak tahan untuk dijadikan objek penelitian dari pemerintah Jepang. Saat ingin pergi, Sato pun melihat sekelompok orang yang sudah melakukan percobaan kepada Nagai berkali-kali. Dan Sato pun meminta Nagai untuk membunuh mereka. Namun, meskipun dengan perasaan marah dan ingin membunuh, Nagai pun menolak dan berkata, "Membunuh mereka semua akan membuat perasaanku tidak enak. Dan tidak ada untungnya juga buatku." Seketika itu pun Sato langsung membunuh salah satu dari mereka, di mana naga yang tiba-tiba menarik pelatuk dan mengarahkan kepada Sato. Sato pun kaget dan hanya berkata, "Tembakanmu meleset, aku akan membunuhmu." Dan ia langsung menembak kepalanya sendiri untuk beregenerasi lagi. Nagai pun kabur bersama para perawat yang melakukan percobaan kepadanya, karena Nagai memerlukan mereka untuk bisa membawanya keluar dari laboratorium tersebut. Tidak berselang lama, Sato pun menyusul Nagai. Dengan taktik Nagai yang memotong tangannya untuk dijadikan umpan untuk melawan Sato, perkelahian Nagai dan Sato pun terjadi. Sampai akhirnya Nagai bisa mempunyai waktu untuk bisa kabur dari Sato. Namun di saat Nagai ingin kabur, tiba-tiba Sato datang menembak Nagai dan tubuhnya mengeluarkan pasir hitam yang menyerupai monster yang disebut dengan Ajin, dan itu hanya bisa dilihat oleh Nagai. Dan tiba-tiba, tak disadari dalam kondisi tubuh naga yang lemah, dia juga ternyata bisa mengeluarkan Ajin. Di saat pertarungan antar Ajin pun terjadi, Nagai pun berusaha kabur dari Sato.
Karena Ajin Naga yang belum terbiasa bertarung, akhirnya Ajin Nagai pun kalah. Dan di saat Sato dan Ajinnya ingin menghentikan Nagai, tak disangka Nagai pun bisa mengeluarkan Ajinnya lagi. Dimana kejadian itu pun membuat Sato kaget, karena Nagai bisa mengeluarkan Ajinnya 2 kali dalam kondisi tubuh yang lemah atau cedera. Dan Sato pun terbunuh lagi. Momen itulah yang akhirnya bisa membuat Nagai kabur dari lab dan menghilang dari peredaran Sato. Malam harinya, Sato pun menemui Tanaka yang sudah menunggunya di kursi roda. Tanaka pun bertanya, "Nagai kemana?" Sato pun menjawab, "Ada banyak serangan di luar sana, dan biarkan ia pergi." Mereka pun melakukan rencana selanjutnya tanpa Nagai. Ternyata mereka sudah menyusun rencana dan akan menunjukkan diri kepada wartawan yang berada di depan gedung lab penelitian Ajin yang sedang meliput hilangnya Ajin ketiga Nagai dari fasilitas. Para wartawan pun melihat Tanaka, Ajin kedua yang mereka sudah ketahui, dan mereka pun dengan cepatnya mengkerumuni Sato dan Tanaka untuk bertanya. Sato pun dengan tegas menyatakan bahwa ia adalah Ajin 001 atau Ajin pertama yang pemerintah Jepang temukan. Ia pun mengumumkan bahwa apa yang dijanjikan pemerintahan Jepang untuk melindungi dan bekerja sama dengan Ajin adalah bohong. Pemerintah telah melakukan uji coba yang tidak manusiawi kepada Ajin, termasuk Tanaka dan Nagai. Semua itu hanya untuk kepentingan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang untuk keuntungannya sendiri. Dan Sato pun menyatakan telah mengunggah bukti-bukti dari uji coba yang tidak manusiawi ke dalam situs ajin.com. Kabar itu pun langsung tersebar dan terdapat banyak pro kontra di antara masyarakat Jepang. Siang hari pun tiba, di mana naga yang berhasil kabur tiba-tiba bertemu seorang nenek yang baik hati dan menawarkannya untuk mampir ke rumahnya. Kehadiran Nagai pun membuat sang nenek teringat dengan cucunya yang seumuran Nagai. Di lain cerita di rumah sakit, kita akan melihat wanita di atas tempat tidur bernama Eriko. Dia sedang bingung dengan keberadaan kakaknya, Nagai sekarang. Eriko ditemani oleh Izumi, asisten dari Tozaki, ketua dari penelitian Ajin. Saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba Izumi melayang secara tiba-tiba dan mengeluarkan darah di perutnya. Ternyata ada Ajin yang menusuk perut Izumi dari belakang. Dan terlihat ada Tanaka di luar gedung rumah sakit yang sedang menutup matanya. Dengan begitu, Ajin yang menusuk Izumi adalah Ajin miliknya Tanaka yang dikendalikan dari jarak jauh. Eriko pun bingung dan berteriak yang membuat 2 polisi datang. Namun polisi pun dengan mudah dikalahkan oleh Ajin Tanaka. Di saat Ajin Tanaka akan membunuh Eriko, tiba-tiba Izumi terbangun. Hal itu membuat Tanaka kaget dan menyadari bahwa Izumi adalah Ajin yang lain. Pertarungan antara Ajin Tanaka dan Ajin Izumi pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, saat keadaan sudah ramai, pertarungan itu pun dihentikan oleh Tanaka. Keesokan harinya, saat Nagai mendengar berita Eriko diserang, ia pun langsung datang untuk menemuinya dan melihat keadaannya. Eriko pun mengatakan bahwa wanita yang bersamanya dan menolongnya adalah seorang Ajin, dan ia pun meminta Eriko untuk merahasiakannya. Di waktu yang lain, Sato dan Tanaka sedang melakukan siaran langsung yang bisa ditonton oleh semua masyarakat Jepang. Sato mengatakan tentang permintaannya 5 hari lalu tentang wilayah khusus untuk Ajin yang sama sekali belum ditanggapi oleh pemerintah Jepang. Sato pun mengancam akan melakukan serangan gelombang pertama di gedung Kementerian Kesehatan yang berada di dekat lab penelitian Ajin pada tanggal 25 November. Dan ia mengajak kepada semua Ajin yang setuju dengannya untuk ikut bergabung bersamanya. Di waktu yang sama, Nagai pun mengajak Eriko, adiknya, untuk tinggal bersamanya di tempat nenek yang baik hati itu agar bisa lebih aman. Di saat pagi tiba, Nagai pun mencoba untuk berinteraksi langsung dan berlatih dengan Ajinnya yang ia panggil hantu. Tanggal 25 November pun akhirnya tiba, di mana ancaman gelombang pertama yang Sato katakan akan dibuktikan pada pukul 15.00. Tanaka pun sudah terlihat di atas gedung dengan bawaan yang ia punya. Dan tiba-tiba
Ada pesawat muncul tiba-tiba dan menabrak gedung Kementerian Kesehatan. Sato pun muncul tiba-tiba dari ledakan itu. Terlihat Tanaka yang berada di atas gedung sedang mengirimkan barang berupa pakaian dan senjata lewat drone untuk Sato. Tak disangka, ternyata banyak anjing yang lain muncul untuk melihat aksi Sato tersebut. Sato pun akhirnya dikepung oleh Brimob Jepang. Dan tiba-tiba Sato pun ditembak berkali-kali dan mati berkali-kali untuk bisa mereka bawa tanpa diberi kesempatan untuk beregenerasi. Karena seorang Ajin membutuhkan waktu 10 detik untuk bangkit dari kematiannya. Namun, cara itu pun tidak berhasil. Karena Tanaka yang sudah siap dari atas gedung pun akhirnya menembak semua Brimob yang membuat konsentrasi Brimob bubar. Dan memberikan waktu untuk Sato beregenerasi. Dan pembantaian Sato pun terus berlanjut. Di hari dan waktu yang sama, saat Nagai dan Eriko sedang melihat siaran tentang kejadian di gedung kesehatan di media, ada banyak warga yang mengepung rumah sang nenek dan bermaksud untuk menangkap Nagai. Tak mereka sadari, ternyata warga sekitar sudah mengetahui bahwa Nagai tinggal di tempat nenek tersebut. Akhirnya Nagai pun mengajak Eriko untuk pergi. Dan tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sang nenek karena mereka telah diberi tempat tinggal selama pelariannya. Setelah pembantaian gelombang pertama oleh Sato, pemerintah Jepang yang diwakili oleh Tozaki akhirnya menghubungi Sato dan menyetujui untuk memberikan wilayah khusus untuk para Ajin yang bertempat di Kyushu atau Hokkaido. Namun tawaran itu ditolak oleh Sato karena Sato sendiri menginginkan tempat khusus yang berada di Tokyo, ibu kota Jepang. Sebagian dari para Ajin pun tidak menyetujui apa yang Sato mau, karena mereka berpikir Kyushu dan Hokkaido sudah cukup untuk mereka. Dan saat itulah Sato menembak mereka, memisahkan kepala dari tubuhnya, dan memasukkan di dalam tong agar mereka tidak bisa beregenerasi lagi. Tanaka pun mengatakan pada sebagian Ajin bahwa mengapa Sato sangat dendam dengan manusia, karena selama 20 tahun lamanya Sato telah menjadi objek penelitian pemerintahan Jepang. Karena itulah Sato ingin memusnahkan seluruh umat manusia dengan gas beracun yang berada di perusahaan Tokyo. Setelah kabar tentang Sato yang akan menginvasi Tokyo, para sebagian warga pun memilih untuk pergi dari Tokyo. Saat itulah Nagai menghubungi Tozaki untuk bergabung dan melawan Sato. Dengan syarat, Eriko, adiknya, diberi pelindungan penuh oleh pemerintahan. Nagai pun mengancam akan membunuh tunangan Tozaki yang berada di rumah sakit jika dia macam-macam. Akhirnya mereka pun bekerja sama menyusun rencana untuk melawan Sato dan para Ajin yang lain. Tozaki pun mengetahui bahwa Sato mengincar perusahaan gas di Tokyo. Karena lewat video ancaman Sato sebelumnya, ia mengatakan akan melenyapkan semua manusia di Tokyo dengan gas beracun. Singkat cerita, setelah mereka menyusun semua rencana, hari di mana penyerangan gelombang kedua yang Sato janjikan pun tiba. Tozaki, pasukannya, dan Nagai pun sudah siap pada rencananya dan bersiap di gedung gas yang berada di Tokyo. Tanaka dan para Ajin pun bersiap untuk menuju perusahaan gas untuk melakukan penyerangan. Dalam penyerangan ini, Sato tidak ikut. Dia hanya menitipkan sepotong tangannya pada Tanaka sebagai jimat keberuntungan. Di waktu yang sama, terlihat Okuyama, Ajin yang berkursi roda itu menyamar sebagai karyawan dan bisa melewati penjagaan dengan santainya. Tidak lama dari situ, Tanaka dan para Ajin pun tiba dan memasuki perusahaan itu dengan mudah dan melakukan pembantaian. Terlihat Okuyama pun sudah menyelinap dan mengacaukan server dari perusahaan itu agar bisa ia ambil alih. Server yang kacau sangat berpengaruh bagi rencana Tozaki dan Nagai. Dari sini, kita bisa lihat peran Nagai sangat penting dalam rencana ini. Nagai menyamar jadi polisi untuk melihat pergerakan dari Tanaka dan Ajin yang lain, yang membantai seluruh pasukan. Saat itu Nagai menyadari hal yang aneh dan memberitahu Tozaki bahwa Sato tidak ikut dalam penyerangan itu. Tozaki pun memberitahu bahwa ada yang meretas server pada Nagai. Dengan cepat, Nagai pun berhasil mengetahui siapa orang yang telah mengacaukan server. Setelah memberitahu lokasinya kepada Tozaki,
Okuyama pun berhasil ditangkap. Setelah server bisa dipulihkan, Nagai pun melanjutkan kembali rencananya. Terlihat Tanaka dan Ajin lainnya sudah mencapai lantai 49 untuk mengambil gas beracun yang diinginkan satu. Namun tiba-tiba, pasir hitam yang tiba-tiba memenuhi lantai 49 adalah rencana Nagai, di mana ia menyebar pasir hitam Ajin itu lewat sistem saluran udara yang ditujukan hanya ke lantai 49 saja. Karena pasir hitam hanya bisa dilihat oleh para Ajin saja, jadi para pasukan manusia yang sudah siap menunggu di lantai itu pun dengan mudah membius mereka semua. Di tempat lain, terlihat Sato dengan tangannya yang terputus sedang berada di mesin penggiling kayu dan berniat akan menghancurkan tubuhnya sendiri di mesin itu. Di saat Tozaki dan pasukan lain merasa sudah mengakhiri perang itu dan bersiap menunggu Sato dengan seluruh pasukannya di depan pintu perusahaan, tiba-tiba ternyata tangan yang dibawa Tanaka sebagai jimat adalah rencana dari Sato untuk beregenerasi di tempat Tanaka berada saat itu juga, tanpa harus melewati penjagaan. Nagai dan Tozaki pun kaget karena peristiwa itu, dan dengan cepat Nagai pun melakukan cara yang sama pada Sato, namun rencana itu pun gagal. Sato pun akhirnya dengan mudah membunuh semua pasukan itu dan membebaskan Tanaka. Mereka pun akhirnya berhasil mengambil gas beracun dari perusahaan itu. Sato pun berniat untuk menyebarkan gas beracun saat itu juga lewat menara tower, dan mengundang Nagai dalam permainannya. Nagai pun menurutinya dan dengan cepat menghampiri Sato untuk merebut gas beracun itu. Pertarungan mereka pun terjadi. Di waktu yang sama muncullah Tanaka yang akan menyerang Tozaki. Beruntungnya, Izumi ada di lokasi yang sama dan menahan serangan itu. Untuk kedua kalinya, Izumi dan Tanaka bertarung kembali. Singkat cerita, setelah membunuh dan mati berkali-kali dalam pertarungan itu, Izumi berhasil mengalahkan Tanaka dengan bantuan Tozaki yang datang tiba-tiba membius Tanaka. Scene kembali ke pertarungan Sato dan Nagai. Di saat mereka sudah membunuh dan mati berkali-kali juga, Nagai dan Ajinnya akhirnya bisa menyuntikkan obat bius pada Sato. Tak tinggal diam, Ajin Sato pun membantunya dan memutus tangannya Nagai. Di saat Sato ingin melakukan reset, Nagai pun berhasil menghentikannya. Namun tiba-tiba, Ajin Sato pun datang dan membunuh Sato sebelum ia terbius. Dalam keadaan terpojok dan tubuh yang lemah, Nagai pun tidak bisa melakukan reset dengan pistol yang sudah kehabisan peluru di tangannya. Namun tiba-tiba, pasukan khusus anti-Ajin pun datang dengan cepat menyengat Sato dengan aliran listrik. Nagai pun mengorbankan dirinya untuk menahan Sato. Dengan cepat, mereka berdua pun dibekukan dan dimusnahkan berkeping-keping agar tidak bisa beregenerasi lagi. Dan di saat mereka berpikir bahwa semua sudah selesai, tiba-tiba Nagai pun muncul dan beregenerasi dari tangannya yang terputus oleh Ajin Sato sebelumnya. Sebelum tertangkap, dengan cepat Nagai pun melarikan diri. Dan film pun selesai.